Selamat siang, Bu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Siang juga, Bu. Ada apa ya, Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya lihat sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan, tampak tidak bersemangat. Mohon maaf, Bu. Saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, Bu. Begini, Bu. Saya ingin bercerita tentang masalah yang sedang saya hadapi. Apakah Ibu mempunyai waktu? Ada, waktu saya ada. Dengan senang hati saya bisa membantu Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Masalah apa ya, Bu? Coba Ibu ceritakan, apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Apakah Ibu masih ingat? Beberapa hari yang lalu, pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Saat itu, saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah? Pengawas mengkritik tentang proses belajar mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu? Apakah Ibu tidak mengelola kelas dengan baik? Sampai Ibu kena tegur. Boleh saya tahu, Bu? Begini, Bu. Pengawas merasa tidak puas karena saya mengajar tidak sesuai dengan langkah-langkah pada RPP. Oh, begitu. Lalu, bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Memangnya Ibu tidak memahami RPP yang Ibu buat? Mengapa membuat langkah-langkah tersebut pada RPP, sementara Ibu tidak paham akan yang Ibu ajarkan? Sejujurnya sudah saya katakan pada beliau, Bu, bahwa saya mengambil RPP dari internet dan tanpa membacanya terlebih dahulu, langsung saya pakai untuk supervisi keesokan harinya. Saya pikir itu mudah, simpel, dan tidak masalah. Oh, begitu permasalahannya. Kalau begitu, saya tanya ke Ibu, bagaimana selama ini proses belajar mengajar yang sudah Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya mengambil RPP di internet tanpa mempelajari terlebih dahulu dan tidak mempersiapkan media pembelajaran sesuai dengan RPP tersebut. Mengapa Ibu tidak membuat RPP sendiri? Saya kurang paham membuat RPP sendiri, Bu. Menurut saya, kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP itu tidak selalu penting. Yang penting itu kesesuaian tujuan pembelajaran dan materi esensial karena proses pembelajaran yang menyenangkan dan memakai motivasi anak yang sangat perlu sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oh, lalu bagaimana hasilnya? Saat Ibu mengajar tidak sesuai dengan RPP, apakah tujuan pembelajaran Ibu sudah tercapai? Oh iya ya, Bu. Kenapa ya saya tidak berpikir sampai ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasil memang kurang maksimal, Bu. Itulah Bu pentingnya menyesuaikan proses pembelajaran dengan RPP yang Ibu rancang, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, Bu. Saya pikir ada benar juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaannya sekarang? Terus terang ya, Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya merasa resah dan di rumah selalu kepikiran dengan masalah tersebut. Akibatnya, pekerjaan lain jadi terbengkalai, Bu. Oh, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Hal yang membuat saya tidak nyaman selama ini karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah secara langsung. Saya takut, Bu, nanti menjadi masalah di kemudian hari. Oh, begitu.
Jadi, dapat saya simpulkan ya Bu, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi berlangsung, Ibu tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPP. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa tersinggung. Nah, lalu ia menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah nanti ya, Bu. Kalau menurut saya, untuk masalah ini ya Bu, Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Ibu harus menjelaskan masalah yang terjadi dengan sebenarnya. Nah, dan beliau pasti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam belajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Begini, Bu. Saya nanti berniat menemui beliau dan membicarakan masalah ini. Mungkin beliau akan bisa memberikan solusi kepada saya. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya nanti akan menemui pengawas dan meminta maaf kepada beliau. Terkait proses pembelajaran saya ke depannya, saya akan berusaha merancang LPP sendiri, Bu, dan disesuaikan dengan proses pembelajaran. Setelah itu, saya akan meminta saran pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik, Bu. Oke, saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil. Syukurlah, Bu, saya mulai lega sekarang. Jujur, bahwa saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan, saya takut salah langkah, Bu. Syukurlah kalau begitu, Bu. Jika Ibu sudah merasa lega, lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk hal ini, dalam proses pembelajaran nanti saya akan tetap mengacu kepada RPP sudah saya rancang, Bu. Juga menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan PP tersebut, Bu. Lalu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Kalau hal ini masih dalam pikiran saya, Bu. Mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan teman sesama mata pelajaran yang serumpun dengan saya. Jadi kami bisa saling mengingatkan dan saling berbagi praktik baik, Bu. Wah, idenya Ibu sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Amin. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Ibu telah mendengarkan curahan hati saya. Sekarang saya sudah merasa lega, Bu. Semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Ya Allah, sama-sama Ibu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali.